Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kuasa Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita dan Tuhan limpahkan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh kami kagum akan Engkau. Kami terpesona akan kasih dan kuasa-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sepanjang malam Kau pelihara kami. Engkau jagai kami, Kau lindungi kami dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami, dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kagum akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan,
mempesona hidup kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Sekali mari katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan
limpahkan bagi kami. Kuasa-Mu Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia namamu, mulia namamu Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kami sembah Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih-Mu yang mempersanakan, sungguh kuasa-Mu yang menggetarkan hidup kami. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain selain Engkau, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji, kami muliakan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab hanya kasih-Mu yang memberikan damai bagi kami. Hanya kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kau. Kami sembah Engkau, Yesus, Yesus.
Tuhan, kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kasih yang selalu mengalir dari tahta-Mu, memenuhi hati kami, melimpah-limpah dalam hidup kami. Kasih yang mendatangkan damai sejahtera, bukan ketakutan. Kasih-Mu yang menenangkan kami, yang meneguhkan hati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembahkan, kami puji nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Ajaib, ajaib, ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Kasih-Mu, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu luar biasa bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir
mengalir, 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 mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin, haleluya. Mengalir kasih dari tempat saja kami terpesona akan kasih-Mu yang ajaib dan luar biasa. Tapi kami bersyukur karena kasih-Mu itu Kau limpahkan dalam hidup kami. Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami dengan penuh damai sejahtera yang datangnya daripada kasih. Sebab sungguh Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Baik kasih maupun kuasa-Mu tidak pernah berubah, Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam kasih-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Firman-Mu yang menjadi jawaban. Firman-Mu yang di dasar pengharapan. Firman-Mu yang mengubah hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Bapa, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami berbuah dan kami menikmati janji firman-Mu di kami. Apa saja yang kami minta Kau beri. Untuk Bapa, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Baik Pak Heri, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk pagi ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan berita sukacita bagi kita semua yang terambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Mari kita baca bersama. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah
di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat firman ini dan mengingat yang kita pelajari kemarin ya, kita mesti membaca dengan teliti, tidak dengan biasa seperti tadi yang kita baca ya. Kalau kemarin kan kita diajarkan untuk selalu berbuat baik, bahkan menjadi teladan dalam berbuat baik. Selalu melakukan firman Tuhan. Nah, itu ada pertanyaannya Bapak Ibu, supaya bisa masuk dalam perikop ini. Kenapa kita harus menjadi teladan untuk berbuat baik? Ayat 11 menjawab Bapak Ibu. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa harus berbuat baik, kenapa harus menjadi teladan untuk perbuatan baik. Karena apa? Karena kasih karunia Allah itu sudah nyata bagi setiap orang percaya. Dan Bapak Ibu pasti mendapati ya di sekeliling atau orang-orang, bahkan mungkin keluarga dekat kita, itu tidak percaya akan kasih karunia yang nyata itu, kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Bapak Ibu bukan hanya menyelamatkan nanti kita di surga sana, setelah meninggalkan dunia ini, kita diselamatkan dari hukuman neraka. Bukan cuma itu. Tapi sejak di bumi ini, di dalam semua perkara kita diselamatkan. Bapak Ibu, itu memang janji Allah. Dan itu selalu terjadi. Dan saya mengalaminya secara pribadi, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menanyakan enak ya. Ibu itu enak hidupnya. Ya, semua kalau kita anggap enak, enak Bapak Ibu. Ya, kalau kita bersyukur, sepedih apapun hidupmu, semenderita apapun engkau dalam hidup di muka bumi, ya, sedih apapun dalam hatimu, kalau bersyukur, Bapak Ibu, itu indah hidup kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita ini miliknya Dia. Sejak di muka bumi pun kita itu milik Tuhan. Sejak kita menyatakan percaya kepada Tuhan, ya, mengucapkan di dalam hidup kita melalui mulut dan mengaku dalam hati kita, ya, kita itu miliknya. Kita dibela, Bapak Ibu. Itu harus kita camkan benar dalam hidup kita. Maka kita itu harus melakukan firman Tuhan. Kenapa sih? Jawabnya di ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit naik ke sorga, dan nanti akan turun lagi. Janjinya seperti itu, kita menanti-nantikan Tuhan datang, baik secara pribadi ataupun secara
menyeluruh seluruh dunia ini. Nah, itu kita sudah diselamatkan. Kemudian apa yang Tuhan lakukan untuk memimpin hidup kita di muka bumi ini? Bapak Ibu, Tuhan mengatakan begini. Ia, I-nya huruf besar kan? Bukan huruf kecil ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Sampai situ dulu. Coba, Tuhan sendiri mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Kita ini umat Tuhan. Kita ini warga negara surga. Kita tidak hidup dalam kefasikan. Sebelum kita percaya atau awal-awal kita percaya dengan ketidakmengertian, mungkin kita masih berbuat dosa, berbuat jahat. Tapi hari lepas hari, coba Bapak Ibu rasakan, Tuhan itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Supaya apa? Nanti dijawab di ayat berikutnya. Ya, selain kefasikan, kita juga harus meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Tadi saya mengatakan begini, Bapak Ibu. Semenderita apapun hidup kita di muka bumi ini, kalau kita ini bergantung kepada Tuhan Yesus, itu kita adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang dididik meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita bukan orang yang ditinggalkan. Kita bukan orang yang dibiarkan menderita sendirian. Tuhanlah Bapak kita. Tuhanlah sahabat kita. Tuhanlah kota benteng kita. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Dia akan menolong kita. Maka kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana? Semua yang ada di dalam kitab suci ini yang katakan janganlah, hendaklah kamu, berlakulah, itu harus kita lakukan. Itu kalau kita lakukan hari lepas hari dengan sepenuh-penuhnya menyadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan, hidup di dalam perlindungan Tuhan. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Tuhan mengatakan, burung pipit dijual, berapa duit itu? Nah, kemudian bunga bakung di padang, tidak meminta, tapi dia didandani, lebih indah dari Salomo. Coba Bapak Ibu, Tuhan yang begitu itu, kita mau ingkari, kita mau tidak melakukan firman-Nya hanya untuk karena sakit hati, hanya karena kecewa. Oh Tuhan, jangan Bapak Ibu, jangan. Kita tetap melakukan firman Tuhan, ya, supaya apa? Kita dengan kesadaran penuh, walaupun di dalam penderitaan, kita akan menikmati Tuhan dalam hidup di muka bumi ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Tuhan itu menjanjikan hal yang indah memang. Dan itu bisa dirasakan sejak di muka bumi Bapak Ibu.
Nggak nunggu nanti kita mati, naik surga, enggak. Coba, di ayat 13, Tuhan mengatakan begini, dengan ya kita melakukan semua tadi itu, yang ayat 12, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dalam penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu, pengharapan di dalam Tuhan itu penuh bahagia. Seberapapun banyak harta benda yang kita miliki, seberapapun jabatan kita yang tinggi kita raih, kita tidak akan mendapatkan bahagia dengan itu semua. Bahagia hanya ada di dalam Yesus. Bahagia hanya ada di dalam pengharapan, di dalam kemuliaan Allah. Sungguh Bapak Ibu, uang yang banyak, harta benda yang banyak, tidak bisa menghibur Bapak Ibu. Ada artis di dunia ini mengatakan, harta bendaku banyak, tapi aku hidup di kamar ICU menggunakan oksigen. Tidak memakai baju yang indah-indah, tetapi menggunakan baju ICU yang selembar kain itu. Nah, Bapak Ibu, di mana lagi bahagianya dia merasakan harta benda yang banyak? Tidak ada. Tapi di dalam Yesus, walaupun kita ini hidup mungkin di tengah kesulitan ekonomi, pemenuhan kebutuhan keluarga, tapi percayalah, di dalam Yesus kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan pertolongan.